Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Wasi'al Maghfirah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, hari ini kita masuki puasa kita hari yang ke-20. Itu berarti sudah 2/3 jalan dari perjalanan kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini sudah 2/3. Insya Allah 10 hari lagi kita akan menyelesaikan puasa Ramadan kita dengan harapan bahwa kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan sempurna. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, hari ke-20 dari puasa Ramadan ini, tema kita masih berkaitan dengan banyak jalan menuju pengampunan dosa. Tapi subtemanya pada hari ini adalah jalan menuju pengampunan dosa besar. Mungkin ada di antara pendengar kaum muslimin dan muslimat pernah gelisah, pernah khawatir, bahkan mungkin tidak bisa tidur gara-gara memikirkan sebuah dosa besar yang telah dilakukan sebelumnya. Mungkin Anda gelisah karena pernah melakukan perbuatan zina. Mungkin juga Anda pernah gelisah karena merasa berbuat dosa kepada kedua orang tua. Atau mungkin Anda pernah membunuh seseorang, lalu Anda merasa gelisah. Ataukah Anda pernah menjadi saksi palsu di pengadilan, atau memberikan keterangan palsu di sebuah acara pidana ataupun perdata, tetapi saudara melakukan saksi palsu. Kemudian boleh jadi di antara saudara ada yang pernah bersumpah palsu. Atau mungkin Anda gelisah karena pernah melakukan sihir terhadap orang lain. Atau Anda pernah melakukan perbuatan zina. Anda gelisah. Atau Anda dulu pernah menjadi pedagang, tapi Anda merasa setelah sekarang ini banyak riba yang sudah lakukan. Anda mengalami kegelisahan. Atau Anda sebagai paman seseorang yang pada waktu itu Anda menjaga harta anak yatim, lalu Anda menghabiskan harta anak yatim itu. Kemudian Anda dulu waktu muda pernah minum minuman yang memabukkan, sampai Anda teler, sampai Anda tidak sadarkan diri. Ataukah Anda suatu saat pernah menuduh seseorang berbuat zina? Tidak usah Anda gelisah. Tidak usah Anda khawatirkan perbuatan-perbuatan dosa yang telah berlalu itu. Tidak usah. Ada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju ke pengampunan dosa besar. Bisa Anda bayangkan, jalannya tidak kecil, jalannya luas, jalannya tidak susah, tetapi jalannya mulus. Tidak susah Anda lakukan semua itu. Tidak usah gelisah dengan dosa-dosa besar yang pernah Anda lakukan itu. Kemarin kita sudah menjelaskan
Di dalam hadis qudsi, Allah akan mengampuni dosa siapapun dan berapapun dosanya akan ampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun dosa manusia diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka saya katakan, jalan pengampunan dosa besar itu jalannya besar, jalannya mulus. Sekarang tinggal kita maukah kita memohon ampun kepada Allah atas dosa itu. Dan dalam hadis Nabi, tidak susah melakukan permohonan ampun terhadap Allah atas dosa besar yang telah dilakukan. Tidak susah. Gampang sekali. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pengampunan dosa besar, tidak sulit kita lakukan. Begitu mudahnya. Kenapa saya katakan mudah? Nabi telah memberikan petunjuknya tentang apa yang harus dilakukan kalau seseorang itu pernah melakukan dosa besar. Ini hadisnya. Ma min abdin yuznibu zamban. Tidak ada bagi seseorang hamba yang telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Tidak ada seseorang hamba yang telah melakukan perbuatan dosa. Dia merasa ada dosa besarnya. Lalu apa yang kata Nabi? Lalu fayuhsinut tahuru. Dia harus memperbaiki dan menyempurnakan berwuduknya. Yang pertama, berwuduk. Summa yakumu, kemudian dia bangkit dari situ, fayusalli raka'ataini. Lalu dia melakukan salat sunat 2 rakaat. Salat sunat apa itu? Itulah yang kita tahu dengan salat sunat taubat. Nabi tidak menyebutkan dalam hadis ini, tetapi hanya Nabi mengatakan tidak ada seorang hamba yang telah melakukan perbuatan dosa besar, lalu dia menyempurnakan berwuduknya. Kemudian dia bangkit dari situ untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa? Sholat sunat taubat. Summa yaghfirullaha. Kemudian setelah selesai sholat itu dia memohon ampun kepada Allah. Misalnya, ya Allah, aku pernah melakukan perbuatan syirik. Aku telah bersyirik kepadamu dan menyekutukannya dengan Tuhan selain Engkau. Saudara mengatakan, ya Allah, aku tak pernah berbuat dosa kepada kedua orang tuaku dan kini orang tuaku Tuhan sudah meninggal dunia. Aku baru tahu bahwa ini cara pengampunan dosa. Ya Allah, aku pernah berzina dan aku bingung bagaimana cara memohon ampun kepada Allah. Kini ya Allah, aku sudah tahu bagaimana cara pengampunannya dan saya mohon kepadamu pada hari ini ampunilah dosaku. Aku mohon ampun ya Allah atas dosa-dosaku. Mintalah ampun kepada Allah. Apa kata Nabi? Illa ghafarallahu lahu. Kecuali Allah mengampuni dosa besarnya itu. Sudah. Dosa besar yang sudah kita lakukan. Kemudian jalan yang diberikan oleh Rasulullah untuk pengampunan dosa itu adalah melaksanakan sholat sunat taubat. 2 rakaat saja. Tidak banyak yang diminta.
2 rakaat saja sudah cukup. Lalu apa? Setelah selesai melaksanakan sholat sunat taubat, memohon ampun kepada Allah atas dosa besar itu. Kata Rasulullah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah mengampuni dosa besarnya itu. Itu yang saya katakan tadi, jalannya besar, jalannya mulus, jalannya tidak susah. Hanya melaksanakan sholat sunat 2 rakaat yang disebut sholat sunat taubat. Tapi sebelumnya itu berwudu dulu yang sempurna, wudu dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah cara-cara yang dilakukan untuk permohonan pengampunan dosa. Kemudian dalam permohonan ampun dan kita memohon ampun kepada Allah itu, apa yang kita lakukan? Kita harus mengakui akan dosa besar yang telah kita lakukan. Ya Allah, saya telah melakukan sesuatu dosa besar. Saya telah melakukan perbuatan zina, ya Allah. Bahkan sampai melahirkan anak, ya Allah. Tapi aku bingung bagaimana cara memohon ampun kepadamu atas dosaku itu. Akuilah dosa besar yang dilakukan itu. Kemudian yang kedua yang harus diakui adalah, ya Allah, aku tidak akan pernah lagi melakukan dosa besar. Aku tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatan dosa besar. Aku tidak pernah lagi melakukan perbuatan dosa besar yang lain yang manapun, ya Allah. Kali ini, ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian yang ketiga yang perlu dilakukan adalah, sesudah bertaubat, sesudah memohon ampun kepada Allah dengan sholat taubat itu, sesudah itu tingkatkanlah amal soleh. Tingkatkanlah amal soleh. Mulai setelah taubat itu, tingkatkan amal soleh. Jangan lagi ada lagi perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Jangan lagi ada perbuatan-perbuatan yang jauh dari perintah Allah. Mudah dilakukan. Pertama, melaksanakan sholat sunat taubat. Setelah itu, kita mengakui adanya dosa besar yang kita lakukan itu. Sebut dosa besar apa. Kemudian yang ketiga, kita berjanji bahwa tidak akan pernah lagi melakukan dosa besar itu. Setelah itu, baru kita tingkatkan amal-amal soleh kita di dalam kehidupan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Karena itulah, maka Rasulullah menyebutnya bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah. Periode mulai dari 11 sampai 20 ini adalah periode-periode pengampunan dosa. Silakan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan itu. Kata Nabi, Allah malu untuk mengabulkan doa seseorang yang sedang berpuasa. Jadi orang yang sedang berpuasa, kalau dia berdoa, malu Allah tidak menerima. Luar biasa. Sekarang kesempatan kita untuk memohon ampun kepada Allah. Karena Allah malu kalau tidak mengabulkan permohonan ampun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosa kita yang pernah lalu, yang pernah kita lakukan pada masa-masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa besar yang kita lakukan setelah kita mohon ampun, yakin bahwa dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin. Harus yakin. Dan setelah itu, insya Allah, itulah yang disebut taubatan nasuha, taubat yang
senantiasa dikabulkan oleh Allah permohonannya. Nasuha itu tadi, tidak akan pernah melakukan lagi perbuatan dosa dan akan meningkatkan amal-amal soleh sesudah permohonan ampun itu. Insya Allah masih ada waktu kita untuk memohon ampun kepada Allah. Apalagi pada bulan Ramadan ini, silakan bangun pada malam hari, silakan bangun jam 2 malam. Karena apa? Pada malam itu Allah turun ke langit dunia. Sekitar jam 2:3 malam itu Allah turun ke langit dunia menyaksikan hambanya yang berdoa, menyaksikan hambanya mohon ampun kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah. Insya Allah Allah ampuni. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.